Kami persilahkan pada Joshua Nathanael Jogja untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi yang terhormat Prof. Suryamanto, Ibu Dewi, dan Pak Hartanto. Pada kesempatan Skripsi Awards ini, izinkan saya presentasikan skripsi saya yang saya beri judul Kinerja Akustik Bangunan Gereja Auditorium Cornerstone terhadap Fungsi dan Kualitas Akustik dengan Cornerstone Auditorium sebagai objek penelitian. Cornerstone Auditorium ini adalah gereja Kristen Protestan milik dan dikelola oleh Gereja Kristen Hock Intong, dan gereja ini terbuka untuk disewakan di luar jam gereja juga. Penelitian ini diharapkan untuk mencapai pemahaman terhadap tingkat dan pola distribusi kebisingan pada lingkungan berdasarkan noise criteria, mengetahui kinerja material akustik bangunan yang nanti akan berdasar pada standar optimum parameter akustik, dan optimasi material akustik bangunan untuk disesuaikan dengan pendekatan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pertama, mencari tahu terlebih dahulu noise reduction sebagai acuan pertama sebelum masuk ke pengukuran ruang dalam. Setelah itu, mengukur kualitas akustik di ruang dalam menggunakan alat-alat terkait untuk mencari waktu dengung, clarity definition, kemudian dievaluasi, dan setelah itu dioptimasi serta diberikan beberapa opsi rekomendasi. Di sini teori standar dari nilai optimum parameter akustik objektif pada ruang auditorium diambil, karena pada dasarnya sebuah ruangan auditorium itu merupakan fungsi yang akustiknya sebenarnya bisa ditarget. Di sini apakah auditorium untuk ruang konferensi atau untuk ruang musik. Di sisi lain, kalau kita berbicara tentang gereja itu memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks. Karena di dalam ibadah profetik gerejawi terdapat puji-pujian. Di situ juga kita mengenakan suara musik, bisa perkantor, choir, maupun suara jemaat. Ya, kita bisa kategorikan ini sebagai ruang musik. Tapi ada juga seperti sambutan-sambutan dari aktivis gereja, majelis, khotbah pendeta, yang kita kategorikan itu sebagai speech, dan dua-duanya ini harus kita capai. Dan akustik dalam gereja saya kira merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Untuk yang liturgi dan denominasi gereja ini, untuk Cornerstone Auditorium itu masuknya ke gereja kontemporer dan denominasi dengan waktu dengung yang ingin dikejar 1,5 sampai 2 detik. Kemudian dari teori noise reduction, dari standar-standar ruang dalam noise criteria sebagai acuan awal, dan setelah diukur, gereja ini memiliki kondisi pengendalian bising yang baik, di mana dari ruang luar sampai ke dalam hanya perbedaannya mencapai 30 desibel berkurangnya. Jadi ruang dalam ini berada di kondisi tanpa gangguan suara dari luar. Setelah itu baru masuk ke pengukuran ruang dalam. Di sini diambil 10 titik yang disebar secara merata, kemudian menggunakan speaker omnidirectional yang ditaruh di mimbar, dan ruangan ini sudah memiliki distribusi suara yang baik dari sumber suara sampai ke belakang hanya kurang dari 10 desibel. Berikut merupakan hasil pengukuran existing. Untuk waktu dengung, kita di sini menggunakan EDT atau Early Indication Time. Kemudian ada clarity C50 untuk speech dan C80 untuk musik. Definition terkait dengan speech intelligibility. Kemudian ada kondisi 4 titik yang tidak akurat. Dari 4 titik tersebut tidak akan diikut dalam analisis, tapi akan kita bahas lebih banyak di perilaku akustiknya. Kemudian tabel ini merupakan rekap dari hasil pengukuran kondisi existing Cornerstone Auditorium, dan hasil pengukuran tersebut disimulasikan untuk menjadi titik ukur awal sebelum ke tahap simulasi selanjutnya. Di sini masuk ke tahap analisis melalui simulasi dari kondisi existing dan perbaikannya. Untuk simulasi awal, material-material akustik ruangan ini dipilih dan disamakan dengan kondisi existing yang tadi. Nah, dari hasil simulasi analisis ini diambil satu oktav band frekuensi dari 125 Hz sampai 4000 Hz. Ini untuk waktu dengung. Ini rentak frekuensi diambil yang satu oktav band ini satu frekuensi yang bisa didengar oleh telinga manusia. Kemudian ada C50 untuk ruang konferensi, C80 untuk musik, dan definition. Nah, di sini disimpulkan bahwa waktu dengung itu untuk yang pengukuran yang awal itu sebenarnya tidak masuk ke standar yang ruang gereja tadi, yang harus dikejar minimal 1,5 detik. Kemudian untuk speech itu mendekati di frekuensi tinggi, tapi yang clarity untuk musik itu sudah memenuhi standar di frekuensi rendah. Sedangkan yang definition sudah memenuhi standar karena memang ruangan yang sudah ada ini sangat-sangat kedap. Jadi definition terkait speech intelligibility itu sudah jelas. Kemudian dari kondisi tercatat, untuk tahap evaluasi dibuatkan 3 alternatif. Tiga-tiganya diambil dari bidang-bidang utama yang berpangku dalam lingkup material akustik, dinding kanan kiri, dinding area tribun, dan tiga bidang tersebut diganti dengan materi yang lebih tidak menyerap suara. Berikut hasil dengan perilakunya.
Di tabel-tabel ini membandingkan mapping existing dengan alternatif pertama. Ini ada C50, C80, definition, dan di sini waktu dengungnya berhasil sesuai dengan standar yang ruang gereja sudah mencapai sekitar 1,5 detik, tapi ada masalah di frekuensi yang rendah, terutama 125 Hz itu masih di bawah, dan speech itu otomatis akan berkurang dari standar. Kemudian yang musik justru sudah memenuhi standar dan definition juga akan akan berkurang kualitasnya. Nah, di sini kita bisa melihat perilaku dari rata-rata clarity dari simulasi existing yang lebih tidak rata dibandingkan simulasi alternatif pertama. Selanjutnya di alternatif kedua, saya membuat diffuser di dinding kiri dan kanan untuk uji coba yang lebih akurat. Bidangnya dibagi dua tipe, satu diffuser di bawah dan satu di atas. Nah, di sini waktu dengungnya juga sudah berhasil dikejar, tapi masih kurang dari 1,5 detik. Kemudian sisanya juga masih sama, definitionnya itu otomatis kualitasnya juga akan berkurang. Dan rata-rata clarity yang dihasilkan dari alternatif 2 juga lebih baik dari kondisi existing. Dan diffuser yang dipasang di atas maupun di bawah ternyata tidak berbeda secara signifikan. Kemudian terakhir di alternatif 3, saya membuat dinding kiri kanan itu menjadi full diffuser. Nah, di sini waktu dengungnya berhasil dikejar dan masuk waktu dengung yang cukup baik, 1,6 detik. Kemudian di waktu dengung yang di frekuensi 125 Hz itu juga sama, kurang mencapai waktu dengung yang direkomendasikan, tapi untuk yang speech dan definition juga di bawah standar, sedangkan yang musiknya sudah memenuhi standar di seluruh frekuensi. Kalau kita melihat clarity berdasarkan perilakunya, alternatif ketiga ini memiliki perilaku yang paling balance. Nah, dapat disimpulkan kalau waktu dengung itu mencapai rekomendasi terdapat pada koefisien material serapannya itu yang di 6%. Dan di sini menggunakan material diffuser secara keseluruhan untuk clarity-nya. Kemudian waktu dengung memiliki nilai baik di tentang frekuensi dari 50 sampai 4000 Hz. Nah, untuk yang 125 Hz di yang paling rendah itu kurang mencapai rekomendasi karena mungkin koefisien serap di frekuensi 125 Hz di material-materialnya itu lebih tinggi daripada frekuensi di middle dan high, atau bisa juga terlalu banyak bass trap di ruangannya. Jadi setelah mendapatkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa ruangan ini menjadi lebih praktis waktu kita memfokuskan fungsi tersebut mengambil jalan tengah terhadap standar untuk ruang musik dan speech. Untuk mengajar di waktu dengung sekian, maka menjadi hal yang sangat wajar bahwa untuk definition itu yang merupakan speech intelligibility akan berkurang kualitasnya. Begitupun juga dengan angka clarity yang ingin dikejar, tetapi memiliki perilaku yang lebih seimbang dan lebih praktis juga untuk mengejar kedua fungsi yang sebenarnya bertolak belakang satu sama lain. Mungkin sekian hal-hal yang bisa saya sampaikan pada presentasi skripsi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Saudara Joshua. Selanjutnya, Saudara Daniel Kusnadi dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Daniel Kusnadi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Desain Bukaan terhadap Kenyamanan Visual di Wills Coffee Roaster Riau, Bandung. Jadi, Wills Coffee Roaster ini itu memiliki konsep desain microtropical, sehingga suasana ruang dalamnya terasa seperti ruang luar. Konsep ini didukung oleh banyaknya penempatan tanaman, bahkan pohon di dalam ruangan. Material yang digunakan juga menyerupai material di alam, contohnya penggunaan kayu dan beton expose yang mirip seperti batu. Salah satu elemen terpenting dalam mendukung konsep ini adalah memanfaatkan pencahayaan alami sebagai sumber cahaya. Sebelum dilakukannya penelitian, dilakukan pengukuran secara langsung. Jadi, Wills Coffee Roaster Riau ini memiliki dua ruangan dengan dua karakteristik bukaan yang berbeda, yaitu ruang makan dan barista di atrium dengan bukaan atas, dan setelah diukur hasil pengukuran langsungnya itu pencahayaan alaminya sekitar 6.100 lux. Sedangkan ada lagi ruang makan di samping atrium yang memiliki dua bukaan samping, yaitu bukaan samping ke atrium dan bukaan samping keluar bangunan. Namun setelah diukur secara langsung, pencahayaan alaminya hanya sebesar 115 lux. Jadi muncul pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kuantitas dan kualitas pencahayaan alami pada ruang makan dan barista di atrium. Sebelumnya dilakukan pengecekan kuantitas pencahayaan alami menggunakan grid illuminance dari LED stansa untuk mengetahui kuantitas pencahayaan alaminya. Berdasarkan SNI, ruang makan perlu pencahayaan minimal 250 lux dan dapur adalah 300 lux. Setelah dilakukan analisis simulasi, didapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi,
rata-rata luminance pencahayaan alami pada ruang ini dapat berada di antara 2.900 sampai 9.700 lux dan merata di seluruh ruangan, baik pada daerah meja makan maupun meja barista. Luminance pencahayaan alami pada ruang makan barista di bawah skala atrium menjadi berlebih dan berpotensi mengganggu kenyamanan visual seperti kontras dan silau. Kemudian dilakukan pengecekan kualitas kontras dengan melakukan perbandingan rasio kontrasnya. Hampir di seluruh waktu penelitian terdapat rasio kontras lebih dari 3:1, yaitu kontras terlihat namun tidak mengalihkan perhatian. Kontras tertinggi terjadi pada tanggal 22 Desember jam 9 pagi, yaitu rasio kontras antara meja makan dan kelas story hampir mencapai 10:1. Rasio kontras antara meja makan dan skylight sudah melebihi 10:1. Namun secara keseluruhan tidak ada rasio kontras yang melebihi 15:1, yaitu saat kontras menyebabkan silau. Selanjutnya dilakukan simulasi menggunakan daylight glare probability, dan di sini didapatkan bahwa terdeteksi hampir selalu terjadi silau di sepanjang waktu penelitian. Disturbing glare dan intolerable glare yang terjadi menjadi masalah utama, hampir terjadi di setiap jam penelitian sehingga perlu dilakukan optimasi. Skylight menjadi sumber terjadinya silau, meskipun skylight menggunakan kaca translucent, dimensinya yang besar menyebabkan silau. Sedangkan Clear Story menjadi sumber silau pada tanggal 21 Juni dan 22 Desember. Nah, ini ada foto dari pengamatan langsung, yaitu skylight menjadi sumber silau, dan yang foto di kanan itu saat Clear Story menjadi sumber silau. Selanjutnya, muncul pertanyaan penelitian kedua, yaitu bagaimana kuantitas dan kualitas pencahayaan alami pada ruang makan di samping atrium. Dilakukan kembali pengecekan kuantitas pencahayaan alami menggunakan grid illuminance, dan seperti sebelumnya untuk SNI-nya ruang makan membutuhkan pencahayaan minimal 250 lux. Berikut hasilnya setelah hasil simulasinya kurang lebih seperti ini. Didapatkan bahwa rata-rata luminance pencahayaan pada ruang makan di samping atrium itu hanya sekitar 124 sampai 310 lux. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan visual karena membuat objek tidak dapat terlihat dengan jelas, sehingga memerlukan banyak pencahayaan buatan sebagai sumber pencahayaan. Setelah dilakukan pengecekan rasio kontras, saat menghadap bukaan samping keluar, selalu terjadi rasio kontras di atas 20:1 sehingga dapat menyebabkan silau. Bahkan lebih sering rasio kontrasnya melebihi 50:1 sehingga dapat menyebabkan silau yang tinggi. Namun, jika dicek menggunakan daylight glare probability, hasilnya justru tidak terdeteksi terjadinya silau dalam ruang makan di samping atrium ketika menghadap bukaan samping keluar. Imperceptible glare terjadi di seluruh area penelitian, yaitu sebesar 0-35% DGP. Walaupun rasio kontras yang melebihi 50:1, namun tidak ada potensi terjadi silau ketika melihat bukaan samping ke arah luar. Selanjutnya, saat pengukuran rasio kontras saat menghadap bukaan samping ke atrium. Sama seperti sebelumnya, selalu terjadi rasio kontras di atas 20:1, dan bahkan sudah di beberapa waktu rasio kontrasnya sudah melebihi 50:1, sehingga dapat menyebabkan silau yang tinggi. Namun sama seperti sebelumnya juga, saat diukur menggunakan daylight glare probability, hasilnya tidak terdeteksi silau. Imperceptible glare-nya sama 0-35%. Jadi walaupun rasio kontrasnya melebihi 50:1, namun tidak ada potensi terjadi silau ketika melihat bukaan samping ke atrium. Nah, ini contoh gambar saat pengamatan langsungnya, bagaimana di gambar kiri ini kontras yang terjadi di ruang makan saat menghadap ke bukaan samping keluar bangunan, dan yang foto kanan ini kontras yang terjadi saat ruang makan di samping atrium dengan bukaan samping ke atrium. Sehingga oleh karena itu muncul pertanyaan 3, yaitu sejauh mana optimasi desain bukaan pada kedua ruang makan dapat berpengaruh agar mencapai kenyamanan visual baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi berdasarkan hasil pengukuran sebelumnya, untuk ruang makan dan barista di atrium itu secara kuantitas sudah memenuhi standar. Namun secara kualitas kontras terjadi tapi tidak menarik perhatian, sedangkan silau tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu optimasi lebih harus menyelesaikan permasalahan silau ini. Untuk optimasinya dilakukan dengan cara pertama, yaitu mengubah kaca translucent dengan kaca transparansi 50% atau kaca berwarna abu-abu muda. Jadi setelah diukur kaca dengan
transparansi 50% ini dapat menghalau silau lebih baik dibandingkan kaca lain. Dan ketika sudah digunakan kaca transparansi 50% ini, hasilnya imperceptible glare meningkat menjadi 63,7%, sedangkan disturbing glare hanya 11,5%, dan intolerable glare-nya menurun menjadi 14,3%. Potensi terjadinya silau yang mengganggu dan tidak dapat toleransi terjadi pada jam 12 ketika matahari tepat berada di atas dari bukaan atas. Kemudian cara kedua yaitu dengan cara mengoptimasi elemen pembayangnya. Di sini saya menggunakan 6 pola pembayangan dari pola A sampai pola E. Mohon maaf, namun waktu telah habis. Kami ucapkan terima kasih Saudara Daniel atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita berlanjut ke orang selanjutnya. Kepada Saudari Clarissa Laswerdi, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi semuanya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Clarissa Laswerdi. Hari ini akan menjelaskan skripsi saya mengenai evaluasi kinerja bangunan hijau pada Masjid Istiqamah Bandung. Mungkin untuk latar belakangnya sendiri, di sini menggunakan konsep green building, di mana konsep green building itu memberikan kontribusi pada masalah lingkungan, khususnya pemanasan global, dengan meningkatkan efisiensi sumber daya alam, penggunaan bangunan hijau dengan tabur angkat berdasarkan perhutanan hijau. Dengan mayoritas penduduk Indonesia itu menurut agama Islam, maka bangunan masjid ini dengan fungsi tempat beribadah itu berkembang pesat dan menganut juga pada konsep green building ini khususnya di Jakarta. Banyak yang mengacu dan merealisasikan panduan penilaian untuk sertifikasi bangunan sustainable. Namun untuk di area Bandung dengan bangunan yang skala lebih kecil itu belum sesuai dengan kriteria penilaian peraturan yang ada dengan sebuah potensi dan potensi bangunan hijau pada objek. Untuk ruang lingkup penelitiannya sendiri itu dilakukan lingkup pembahasan performa dari Masjid Istiqamah meliputi kriteria pada peraturan PUPR nomor 21 tahun 2021. Dan bagian bangunan yang dibahas itu adalah bagian bangunan dengan fungsi masjid, yaitu area sholat pada lantai dasar. Di mana di sini bangunannya juga ada fungsi lain pada area basement, yaitu area persekolahan, area plaza, pengajian, kantor, dan lainnya. Untuk kerangka penelitian sendiri di sini mendapatkan diambil beberapa teori mengenai arsitektur masjid PUPR nomor 21 tahun 2021, pencahayaan alami dan kenyaman termal. Untuk metode penelitian dilakukan metode deskriptif evaluatif dengan pendekatan kuantitatif dengan dibagi 3, ada studi literatur, observasi dan pengukuran lapangan, wawancara penggunaan bangunan, dan dari ketiga hal tersebut diadakan sebuah tabel dengan data hasil pengukuran. Dari hasil tersebut, hasil observasi itu berupa data penggunaan energi dalam bangunan, perencanaan tapak sekitar, pengalaman limbah dan sampah, karakteristik fisik dan dimensi bangunan, dan dilakukan pengukuran dari segi pencahayaan alami, suhu dan kelembapan, serta kecepatan angin pada objek. Kemudian tabelnya itu berdasarkan aspek pengukuran sebagai pendukung untuk mengetahui efisiensi energi yang berhasil dicapai oleh bangunan itu. Dan hasil dari wawancara juga dilakukan untuk pembanding antara efisiensi energi dan dilakukan yang digunakan terhadap pencahayaan, kenyamanan termal, kondisi dalam ruangan, dan pengolahan limbah. Dan hasil akhirnya adalah hubungan antara efisiensi energi dalam bangunan serta kenyamanan penggunaan pada Masjid Istiqamah Bandung. Di sini ada beberapa kerangka dasar teori yang saya ambil mengenai pencahayaan alami dan kenyamanan termal. Dan untuk deskriptif metode penelitian ini ada deskriptif, evaluatif, dan pendekatan kuantitatif, di mana deskriptif itu adalah menjelaskan mengenai kondisi kenyamanan pencahayaan, kenyamanan termal serta udara dan limbah dalam ruang secara faktual dan aktual. Untuk evaluatif sendiri itu mengevaluasi kinerja bangunan yang mengacu pada pedoman yang nantinya akan dikomparasikan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Dan kuantitatif sendiri adalah melakukan analisis dan pengolahan data untuk menjawab pertanyaan serta data existing melalui observasi, wawancara, perhitungan, dan pengukuran. Untuk tempat dan waktunya ada di Masjid Istiqamah dengan waktu penelitian
Dibagi dua, ada pencahayaan alami dan suhu kelembapan dan kecepatan angin. Untuk pencahayaan alami sendiri itu dimulai dari jam 8, 10, 12, 2, dan 4 sore. Untuk suhu dan kelembapan dan kecepatan angin itu dilakukan pada jam 9, 11, jam 1, jam 3, jam 5, dan jam 7 malam. Untuk teknik pengumpulan data sendiri dibagi dua, ada data sekunder dan primer. Untuk data primernya ada data kuantitatif dan kualitatif, di mana di sini ada pengukuran lapangan, pengukuran menggunakan alat, observasi kondisi lapangan, dan wawancara. Di mana nantinya ada hasil itu berupa tabel, perangkat, dan penjelasan deskriptif mengenai perbandingan hasil observasi dengan PUPR nomor 21 tahun 2021. Untuk data primernya sendiri, di sini ada pengukuran menggunakan pencahayaan alami dengan beberapa titik, ada 10 titik yang saya ambil dengan waktu yang sama. Di sini juga menggunakan titik yang waktu yang sama. Untuk data primer sendiri ada melakukan 4 kali observasi, di mana di sini ada observasi kondisi existing, sisanya juga ada observasi menggunakan pengukuran menggunakan alat dengan cuaca yang mirip. Untuk pembahasan objek studi ini di sini berdasarkan PUPR nomor 21 tahun 2021, di mana terdapat beberapa subbab mengenai objeknya sendiri, dan di sini ada beberapa aspek yang berdasarkan PUPR. Ini ada tabel pengolahan tapak dengan aspek orientasi bangunan berdasarkan analisis yang didapatkan, dan setelah dibandingkan juga dengan PUPR, poin yang dicapai oleh masjid ini ada 1 dari 3. Untuk pengolahan tapak termasuk aksi di atau sirkulasi ada 1 dari 6. Pengolahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya beracun itu ada 0 dari 3. Untuk perencanaan ruang terbuka hijau privat itu ada 1 dari 6. Untuk penyediaan jalur pedestrian itu 4 dari 4. Pengolahan tapak di sini itu 1 dari 1. Penyediaan lahan parkir itu 2 dari 10. Sistem pencahayaan ruang luar itu 0 dari 1. Pembangunan bangunan gedung di atas dan atau di bawah tanah air dan atau prasarana atau sarana umum itu 0 dari 5. Sebelum bangunan, karena Masjid Istiqamah itu tidak menggunakan AC, maka nilai yang dicapai itu adalah 9 dari 9. Untuk sistem ventilasi juga 3 dari 3 karena sudah memenuhi. Untuk sistem pengkondisian udara dilakukan pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan alat ukur WBGT. Di sini ada beberapa data yang saya ambil di hari yang telah ditentukan dan waktu yang ditentukan, dan berdasarkan rata-rata dan suhu dan kelembapan itu berdasarkan SNI, area musola itu berada pada tingkat nyaman optimal dengan indikator 22,8 derajat sampai 25,8 derajat. Dan tapi untuk kelembapan pada area musola ini telah melebihi standar nyaman dengan indikator 15 sampai 60%. Sama dengan halnya dilakukan pengukuran kecepatan angin menggunakan hot wire anemometer berdasarkan tempat dan titik disertai. Namun waktu telah habis. Terima kasih Saudari Clarissa atas pemaparan materinya. Selanjutnya, Saudari Cheryl Angeline dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Cheryl Angeline 611-031-031. Hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil riset saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Bangunan Hijau pada Masjid Agung Al-Quwah. Untuk latar belakangnya sendiri diambil dari pertumbuhan masjid Jawa Barat yang tergolong tinggi, maka permintaan juga bersinergi ya. Mereka saling tinggi dengan tinggi, maka dengan pembangunan yang tinggi, maka permintaannya juga tergolong banyak. Maka seringkali pembangunan di Indonesia, di Kota Bandung ini tidak memperhatikan kebutuhan dan kaitannya dengan alam, dengan dikaitkan dengan konsep dari agama Islam, yaitu Islam rahmatan lil alamin, di mana agama Islam itu merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semesta dan manusia. Maka penerapan konsep ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi alam semesta dan pengguna masjid. Dengan penerapan konsep ini pada bangunan dapat diterapkan menggunakan bangunan green building yang mengacu pada Permen PR 21 tahun 2021. Untuk bangunan yang saya teliti ini dari Masjid Agung Al-Quwah Jalan Wastu Kencana nomor 21 di Kota Bandung dengan kapasitas 3.500 orang. Ini gambar kerjanya, ada 3 story lantai yang akan saya teliti.
Dan untuk pertanyaan penelitian ini mengacu pada penerapan aspek-aspek bangunan hijau pada Masjid Agung Al-Quwah dan sejauh apa aspek-aspek itu bisa diterapkan. Ini ada 7 aspek yang akan saya teliti, yang akan saya bahas dengan singkat. Untuk yang pertama, di aspek pengelolaan tapak, sub yang dibahas adalah orientasi bangunan hanya terpenuhi 33% dari 100, di mana untuk topik A, 1A dan 1B ini belum terpenuhi secara utuh, di mana untuk topik 1A itu bentukan harusnya panjang, tapi dia hanya tidak dapat diterapkan karena bentuk bangunan yang kotak. Maka untuk 1B hanya diterapkan rekayasa bukaan, hingga mendapatkan poin 1 dari 2. Untuk poin kedua, pengelolaan tapak termasuk aksesibilitas bangunan terpenuhi 50% dari 100 karena ada poin C yang terpenuhi dan poin A dan B yang tidak terpenuhi. Untuk poin yang tidak terpenuhi ini di bagian albedo. Albedo yang diminta adalah 0,3, namun setelah diperhitungkan di Masjid Agung Al-Quwah hanya terpenuhi 0,24. Ini bentuk perhitungannya. Dan untuk poin B dan C itu tidak terpenuhi karena air itu langsung dialirkan ke real kota, tidak ada sumber resapan, jadi tidak dapat diberikan poin. Untuk poin yang keempat, ini ada RTH privat. Untuk RTH privat sebenarnya sudah terpenuhi cukup baik, itu 67%, di mana RTH sudah terpenuhi, sudah terdapat RTH sebesar 10-20%, namun belum adanya penanaman vegetasi yang lebih banyak lagi di dalam RTH, sehingga poin yang dapat hanya 1. Dan untuk vegetasinya juga sudah terpenuhi karena dia sudah merangkap fungsi sebagai peneduh, peredam suara, dan penyaring maupun penyaring bau dan debu. Lalu untuk yang kelima, ini ada jalur pedestrian sudah terpenuhi secara full karena secara penataan dan desain jalur pedestrian ini sudah terdesain dengan baik. Seperti dapat dilihat, dapat diakses dengan mudah, ada juga untuk difabel, dan dia sudah ternaungi dengan penutup dari pohon dari existing dengan baik. Lalu dia juga terkoneksi dengan fasilitas publik, dia bisa terkoneksi langsung dengan angkot-angkot, ini angkot-angkot yang melalui jalan Wastu Kencana. Lalu selanjutnya untuk tahap tapak basement diberikan poin 100 juga full, karena secara teknis sebenarnya Masjid Agung Al-Quwah ini tidak memiliki basement, dia hanya punya semi basement. Lalu untuk ini mungkin KTB-nya tadi sudah memenuhi. Lalu untuk penyediaan lahan parkir ini sangat minim, hanya 10% dari 100, di mana tidak dimiliki lahan parkir yang cukup dengan kapasitas 3.500 orang di dalam masjid, sangat tidak memungkiri dari gross floor area-nya. Ini perhitungannya. Lalu untuk rencana ruang luar ini tidak terpenuhi sama sekali karena tidak adanya saklar otomatis. Mereka masih secara manual setiap jam 6 sore setelah saya amati, 5 sore itu baru nyala lampunya. Lalu untuk selanjutnya ada pembangunan gedung di atas dan di bawah tanah ini tidak dapat diteliti karena tidak sesuai dengan konteks dari Masjid Agung Al-Quwah sendiri. Selanjutnya di poin kedua, ini efisiensi bangunan memenuhi secara full karena dari serbung untuk poin 1A, B, 2, dan 3, ini semuanya sudah memenuhi secara full karena secara teori dan secara pengamatan Masjid Agung Al-Quwah tidak memiliki pengondisian udara. Mereka full pakai kipas angin, jadi tidak ada AC. Ini untuk pengukuran suhu udara ruang, saya melakukan pengukuran di jam 9 sampai 7 malam dengan jeda 1 jam, itu menggunakan WPGT. Dalam pengukuran ini, saya menerapkan ada 9 titik ukur. Di titik ukur ini, saya ukur satu persatu di titik ukur dengan ketinggian di panggul, lalu didapatkan ini beberapa hasil titik ukur dari yang saya amati. Setelah hasil pengamatan ditemukan bahwa walaupun tidak menggunakan AC, tapi sudah mencapai titik nyaman. Lalu selanjutnya untuk sistem pencahayaan terpenuhi 33%, ini karena banyak yang belum terpenuhi dari sistem lampu yang otomatis, lalu dia juga tidak ada pengelompokan saklar, itu belum diterapkan pada Masjid Agung Al-Quwah, jadi belum mendapatkan poin yang full. Untuk pencahayaan juga saya melakukan pengukuran ada di 18 titik, 9 titik di lantai dasar dan 9 titik di mezanin. Titik ini ditetapkan dari zona, bukaan, ketinggian plafon, dan dari arah barat timur. Lalu pengukuran diambil dari jam 4 sampai 8 sampai 4, di mana jam 4 itu matahari terakhir masuk ke dalam bangunan, sehingga maksimal di jam 4 sore. Lalu ini hasil pengukuran. Meskipun begitu, sistem pencahayaan dan fungsi bangunan sudah sesuai karena tidak butuh pencahayaan yang ekstra untuk ruang ibadah. Lalu untuk sistem transportasi dalam gedung mendapatkan nilai full karena tidak menggunakan lift, full pakai tangga, ini lokasi tangganya. Lalu untuk sistem efisiensi energi yang keenam ini juga tidak dipenuhi karena tidak ada rencana penghematan konsumsi energi. Mereka belum ada meteran listrik. Lalu untuk yang ketujuh, untuk sistem kelistrikan ini juga belum terpenuhi karena tidak ada bentuk pengelompokan KWH meter dan lain-lain. Lalu selanjutnya ke efisiensi air. Efisiensi air ini
belum terpenuhi, masih 0,83 dari 12 karena tidak adanya bentuk pengolahan dari air limbah. Jadi langsung dibuang saja ke riol kota. Begitu juga dengan poin 2. Dan untuk poin 3 juga tidak dipenuhi karena tidak ada sistem saniter hemat air. Mereka masih pakai saniter biasa yang tanpa pengukuran air. Ini untuk lokasi-lokasi saniternya. Dan untuk kualitas udara dalam ruang, dia juga tidak memenuhi, karena secara kualitas udara dalam ruang dan pengukuran serta penanganan untuk CO2 pun tidak terpenuhi, tidak ada bentuk larangan merokok dan tidak ada bentuk pengondisian udara untuk bagian ini. Lalu untuk refrigeran mendapatkan poin 50% dari 100, karena sudah ada, karena tidak dirancang menggunakan alat pendingin, full pakai kipas angin. Untuk material ramah lingkungan dipenuhi 33% dari 100, karena sebenarnya secara bangunan ini sudah lama, jadi tidak ada data yang akurat mengenai material apa yang digunakan pada fasad maupun atap bangunan. Lanjutnya untuk pengolahan sampah mendapatkan poin 100 dari 100 karena secara teknis mereka sudah bekerja sama dengan Kampisman, Pisah Mandiri, jadi mereka sudah memisahkan organik, anorganik, sama sampah B3. Namun untuk poin kedua hanya terpenuhi 20% karena belum adanya TPS pribadi dan tidak adanya pengolahan sampah pribadi pada tapak. Dan yang terakhir untuk pengolahan air limbah sudah terpenuhi secara full karena saluran pembuangannya sudah terkoneksi dengan riol kota. Lalu secara kesimpulan, hasil rekapitulasi itu berjumlah 30,3% dari 100. Hal ini menyatakan bahwa Masjid Al-Uquwah belum sepenuhnya memenuhi standar. Namun, sudah ada beberapa aspek yang sudah mencoba untuk diterapkan. Sehingga saya harap dengan adanya penelitian ini dapat membantu operasional gedung untuk mencapai bangunan yang lebih hijau dan dapat bermanfaat bagi pengguna dan lingkungan semesta. Terima kasih. Terima kasih Saudari Sheryl atas presentasinya. Para hadirin, tempat penyaji pertama telah menyampaikan materinya. Kami persilahkan Profesor Suryamanto Wonoraharjo untuk menyampaikan ulasannya. Silahkan Ya, Pak Suryamanto. terima kasih Tristan. Baik, selamat pagi Joshua, Daniel, Clarissa, dan Sheryl ya. Baik ya, saya ulas mungkin dua-dua ya, Joshua dan Daniel ya. Ini membahas kualitas ruang ya, indoor ya, ruang suara dan ruang cahaya, baik ya. Jadi ini keduanya sama-sama ya di satu kualitas ruang yang sulit digambar begitu ya. Ruang suara itu susah digambar begitu, tapi perlu divisualisasi begitu ya. Simulasi tadi sudah sangat bagus ya, Joshua ya. Selamat ini bahwa visualisasinya sudah bisa menunjukkan secara visual begitu ya. Kualitas ruang suara begitu ya. Kalau ruang suara kan kita dengar ya, tidak dilihat begitu, tapi Anda bisa membuat terlihat begitu ya. Kemudian juga yang bagus adalah intervensi dilakukan ya dengan difusor, absorber begitu ya pada kisi-kisi bidang-bidangnya. Yang menarik Joshua ya, tidak kalah menarik juga Daniel ya. Ini saya yang tak selesai tadi ya. Ini top lighting ya, pencahayaan dari atas ya, dominan dengan isu silau ya. Nah di sini ada juga intervensi pembayang gitu dilakukan. Ya ini di sini catatan saya ya bahwa simulasi akan sangat membantu Anda untuk mengevaluasi gedung, membantu merancang ya, sehingga kalau rancangannya dengan simulasi ini lebih bertanggung jawab. Nah berikutnya untuk Clarissa dan Sheryl ya, keduanya mengevaluasi gedung ya dengan kriteria bangunan gedung hijau ya. Ini banyak manfaatnya juga ya, karena evaluasi untuk gedung bangunan hijau ini ya, evaluasi bangunan hijau ini evaluasi terhadap beban pada lingkungan begitu ya. Gedung itu bangunan membebani lingkungan. Nah ini harus diukur, ditakar begitu ya, apakah sudah memenuhi atau tidak begitu, ada kriteria-kriterianya ya. Selamat juga untuk Clarissa dan Sheryl ya, bahwa kajian ini akan banyak manfaatnya karena melihat satu bangunan ya itu beban pada lingkungannya seperti apa. Nah diharapkan juga adanya rekomendasi-rekomendasi begitu ya, perbaikan-perbaikan begitu ya, evaluasi-evaluasi begitu ya, kalau pada bangunan-bangunan tersebut.
Mungkin ini kan masjid, ada beberapa masjid begitu ya. Secara umum evaluasinya ada di mana begitu. Ini kalau misalnya studinya dilanjutkan dengan masjid yang lain, ini kita bisa memperoleh informasi ya, beban pada lingkungannya yang paling besar yang pada aspek apa begitu ya. Apakah penghawaan, ataukah pencahayaan, ataukah penggunaan air, ataukah yang lain begitu. Nah ini dikaitkan dengan rekomendasi-rekomendasi yang bisa di-generalisir begitu ya. Nah demikian harapan saya, semoga bisa bermanfaat ya Joshua, Daniel, Clarissa, Sheryl, terima kasih. Saya kembalikan kepada Tristan. Terima kasih atas ulasannya Pak Suryamanto. Berikutnya, kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada para penyaji agar melakukan unmute sebelum memulai presentasinya. Kami persilahkan kepada Alvin Martinus untuk dapat menyampaikan materinya. Selamat pagi, siang malam. Perkenalkan, nama saya Alvin Martinus, NPM 611 1901-063. Saya akan membahas penelitian skripsi saya terkait pengaruh penggunaan material besi korten terhadap persepsi pengunjung di alun-alun Cendo. Alun-alun Cendo terletak di Jalan Arjuna, Pusat Sasar Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan luasan 5.400 meter persegi. Fenomena pada penelitian ini adalah tren penggunaan material besi korten pada rancangan arsitektur kontemporer. Isu yang muncul adalah belum diketahuinya persepsi yang muncul dari pengguna terhadap penggunaan material besi korten pada rancangan bangunan alun-alun Cicendo. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana penggunaan besi korten pada area-area rancangan alun-alun Cicendo. Pertanyaan kedua adalah bagaimana persepsi pengunjung dipengaruhi oleh penggunaan material besi korten pada area-area rancangan alun-alun Cicendo. Berikut merupakan kerangka penelitian. Untuk kerangka teori sendiri terbagi menjadi dua studi, yaitu pengunjung terkait faktor internal dan eksternal. Dari objek studi sendiri ada area-area pada alun Cicendo, literatur besi korten, material, dan faktor dan elemen arsitektur. Kerangka analisis tahap 1 terkait analisis identifikasi penggunaan material besi korten pada area-area rancangan alun Cicendo. Analisis tahap 2 terkait analisis persepsi pengunjung terhadap material besi korten pada objek studi dan analisis pengaruh faktor dan elemen arsitektur terhadap persepsi pengunjung di objek studi. Analisis terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Masuk ke analisis tahap 1, dimulai dengan identifikasi penggunaan besi korten pada rancangan alun-alun Cicendo. Salah satu contohnya adalah area pavilion. Terdapat 3 pembagian, yaitu base plane terkait material lantai, wall plane terkait material dinding, dan overhead plane material atap. Berikut juga identifikasi material di landscape di objek studi. Setelah menjambar semua fungsi, terdapat 5 area penggunaan besi korten yang dominan, yaitu meeting point, pavilion, pasar seni, zen area, dan canyon area. Berikut merupakan identifikasi titik analisis persepsi pada objek studi. Titik A dan titik B pada setiap area yang dianalisis memiliki konsiderasi peletakan yang sama, yaitu titik A berada di skala ruang yang lebih besar dan jauh dari bidang besi korten, sedangkan titik B berada di skala ruang yang lebih kecil dan berdekatan dengan bidang besi korten. Dilanjutkan dengan identifikasi faktor dan elemen pembentuk ruang pada objek studi. Ini salah satu contohnya adalah area pavilion. 5 fungsi tersebut dianalisis faktor, elemen, dan pembentuk ruangnya dari fungsi, aktivitas, setting arah, setting ruang terkait tinggi pembatas yang dapat mempengaruhi daya ruang,
terus ada rumus distance per height, dari posisi dinding hingga tekstur dan pola material terkait jaraknya. Ada jarak jauh dan jarak dekat. Masuk ke analisis tahap 2. Berikut merupakan contoh pemaparan pertanyaan-pertanyaan wawancara terstruktur. Ada 3 tahap. Kemudian berikut merupakan contoh pemaparan data responden terkait penelitian dari kenyamanan visual, kenyamanan taktil, dan overtexture. Kemudian dilanjutkan dengan tabel perbandingan persepsi responden pada setiap area. Berdasarkan pemaparan data persepsi kenyamanan visual dan taktil pada seluruh area di titik A dan titik B, terlihat bahwa persepsi visual dan taktil saling mempengaruhi satu sama lain sehingga hasil data antara persepsi visual dan taktil memiliki nilai yang bergerak secara paralel atau searah. Peneliti menyimpulkan bahwa persepsi indera visual mempengaruhi pengambilan keputusan responden pada persepsi indera taktil atau raba, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi visual dan taktil memiliki properti dan skala ruang yang sama. Kemudian masuk ke analisis perbandingan pengaruh faktor dan elemen pembentuk ruang terhadap persepsi pengunjung antara area. Tabel ini merupakan rumusan dari jawaban responden yang dikaitkan dengan analisis faktor dan elemen pembentuk ruang. Faktor-faktor yang dibahas yaitu susunan atau posisi dinding terkait jarak-jaraknya, tinggi dinding, jarak antar dinding, jarak pandang, daya meruangnya, dan sifat ruang dari setiap area. Kesimpulan, dimulai dengan pertanyaan 1, yaitu bagaimana penggunaan besi korten pada rancangan di Al Chengdu. Penggunaan material besi korten yang dominan terdapat pada 5 area, yaitu area meeting point, pavilion, pasar seni, area azan, dan area kenyat. Setelah menjabar keseluruhan material pada lantai, dinding, dan atap, dapat terlihat bahwa penggunaan material besi korten pada rancangan Al Chengdu hanya digunakan pada bidang dinding saja pada keseluruhan perancangan. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana persepsi pengunjung dipengaruhi oleh penggunaan material besi korten pada area rancangan Al Chengdu. Berdasarkan data persepsi kenyamanan visual dan taktil pada seluruh area di titik A dan titik B, terlihat bahwa persepsi visual dan taktil saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga hasil data antara persepsi visual dan taktil memiliki nilai yang bergerak secara paralel atau searah. Dapat disimpulkan bahwa seluruh faktor dan elemen pembentuk ruang berkaitan satu sama lain dalam bentuk ruang yang mempengaruhi persepsi pengunjung pada area-area analisis. Antara lain, faktor jarak antar dinding, jarak pandang, tinggi dinding, susunan atau posisi dinding, daya meruang, dan sifat ruang area yang dianalisis. Berikut merupakan tabel faktor penggunaan material korten terhadap persepsi pengunjung terkait visual, taktil, dan overtexture. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saudara Alvin. Selanjutnya, Saudari Jose Padraig Haryanto dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Jose Padraig, NPM 611190106 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Evaluasi Pelestarian Arsitektur Postblok Jakarta. Jadi yang pertama, penelitian saya ini tuh berangkat dari rumusan masalah Postblok Jakarta sebagai bangunan cagar budaya kelas A itu mengalami perubahan fungsi yang signifikan yang berdampak pada pelestarian arsitekturnya dari aspek bentuk dan konstruksi. Lalu dispesifikan lagi ke pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa wujud adaptasi arsitektur Postblok Jakarta sebagai gedung cagar budaya kelas A terhadap perubahan fungsi masa kini. Yang kedua, bagaimana dampak perubahan fungsi masa kini terhadap karakteristik struktur konstruksi Postblok Jakarta yang tergolong sebagai bangunan tua. Dan yang ketiga adalah bagaimana tindakan pelestarian elemen-elemen arsitektur pada Postblok Jakarta. Jadi karena pertanyaan penelitiannya itu menyangkut aspek bentuk dan fungsi dan konstruksi, teori yang saya pakai itu menggunakan teori bentuk, fungsi, dan konstruksi dari Clear. Untuk kemudian aspek ini tuh saya spesifikkan lagi ke berbagai poin-poin.
Lalu setelah dianalisis menggunakan teori ini, itu disandingkan dengan pedoman hasil temuannya. Pedomannya itu berupa undang-undang. Lalu setelah disandingkan dengan pedoman, itu untuk menentukan arahan tindakan pelestarian. Metode yang saya pakai adalah metode deskriptif evaluatif. Jadi yang pertama dari aspek fungsinya sendiri, itu kegiatan asal dan kegiatan masa kini Pos.Doc Jakarta itu sangat berbeda. Jadi kegiatan asal dia sebagai kantor pos Indonesia, lalu yang kegiatan masa kini dia itu sebagai tarif hub untuk mendukung UMKM. Jadi dari segi personal kegiatannya itu juga dia sangat berbeda. Lalu dari aspek bentuk, yang pertama secara makronya dari masa bangunan itu sekarang terdapat penambahan masa bangunan di sisi sayap kanan bangunan. Lalu dari segi elemen fasad bangunan, yang pertama dari pintu, itu pintu lama itu masih diperankan di bagian menara bangunan dan bagian tengah bangunan. Namun sekarang juga terdapat penambahan kaca untuk menjaga suhu dalam ruangan, karena sekarang menggunakan AC. Namun berbeda dengan kondisi di sebelumnya, pada masa sayap kiri dan masa sayap kanan, itu pintu-pintunya udah full berubah. Dan pintunya tuh nggak simetris antara masa sayap kanan dan masa sayap kiri. Hal tersebut juga terjadi pada jendela-jendelanya. Jadi segi kolomnya, itu kolom menggunakan elemen dekoratif jendela, dan dia tuh masih ditahankan dari kondisi sebelumnya. Dari segi dinding eksterior, dia masih dipertahankan, namun terdapat pergantian cat yang sebelumnya itu menggunakan cat warna orange sebagai ciri khas dari kantor pos Indonesia, sekarang di cat full putih. Dari segi atap sendiri, dia masih mempertahankan dari kondisi aslinya. Nah, untuk elemen ruang dalam bangunan meliputi dinding interior, itu terdapat adaptasi bentuk dinding interior yang sekarang digunakan sebagai masa-masa retail UMKM. Lalu dari segi pintu, itu saya membaginya jadi 3. Yang pertama, pintu yang dipertahankan, pintu yang sebagian berubah, dan pintu baru. Jadi pintu yang dipertahankan itu pintu-pintu yang masih dipertahankan dari segi kusen dan daun pintunya. Setelah pintu yang sebagian berubah, itu pintu yang kusennya tuh masih sama, namun terjadi perubahan pada daun pintu karena untuk sebagai adaptasi, sebagai masa retail kan perlu transparansi. Terus juga terdapat pintu baru yang full berubah dari segi kusen dan daun pintu yang sekarang menggunakan bahan aluminium. Jadi yang sebelumnya itu menggunakan kayu. Lalu yang kedua, di bagian jendela itu ada jendela yang dipertahankan dan jendela baru. Jendela yang dipertahankan tuh umumnya masih menggunakan bentuk yang sama, cuman terdapat penambahan kaca karena di dalam ruangannya sekarang menggunakan AC. Jadi segi lantai itu lantainya masih dipertahankan dengan kondisi existing, namun beberapa lantai itu sudah termakan usia. Dari segi konstruksi, gedung itu menggunakan sistem konstruksi campuran. Jadi kita di depan fasad tuh seperti dinding masif, namun ketika masuk di dalam kita tuh melihat seperti konstruksi rangka. Yang konstruksi rangkanya sendiri itu pada bagian depan dia menggunakan kayu, sementara bagian belakang tuh menggunakan baja karena tergolong bangunan tambahan yang baru. Nah, untuk sistem konstruksinya, perubahan fungsi yang sekarang tuh membutuhkan adanya pencahayaan karena untuk retail. Nah, terdapat penambahan lampu-lampu gantung yang penempatannya itu pada titik-titik simpul yang secara konstruksi itu sudah tepat. Nah, setelah dianalisa dari segi aspek bentuk fungsi dan konstruksi tadi, itu disesuaikan dengan pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi elemen-elemen yang dipertahankan itu fasad bangunan meliputi kolom, atap, dinding eksterior. Elemen ruang dalam bangunan itu meliputi kolom, lantai, langit-langit, dan konstruksi itu struktur konstruksi. Nah, ini tuh mempertimbangkan dari pedoman UU nomor 11 tahun 2010 paragraf 4. Lalu elemen-elemen yang ada di adaptasi, itu elemen ruang dalam bangunan itu meliputi dinding interior, pintu, dan jendela. Pada masa bangunan itu meliputi tata masa bangunan. Nah, pedoman yang dipertimbangkan itu meliputi UU nomor 11 tahun 2010 paragraf 4 tentang adaptasi. Sementara elemen-elemen yang berubah meliputi fasad bangunan seperti pintu dan jendela tadi itu mempertimbangkan pada UU nomor 11 tahun 2010 pasal 7, Perda nomor 7 tahun 2010 pasal 187, dan Perda nomor 9 tahun 99. Nah, jadi arahan pelestarian yang diarahkan meliputi dari pertimbangan pedoman tadi. Yang pertama, preservasi untuk masa fasad bangunan itu untuk kolom atap, dinding eksterior, pintu, dan yang masih dipertahankan.
Sekarang elemen ruang dalam bangunan itu kolom, lantai, langit-langit, pintu, dan jendela yang masih dipertahankan. Setelah konstruksinya itu dari segi struktur konstruksi. Sementara yang direstorasi adalah masa bangunan. Sementara yang diadaptasi adalah elemen ruang dalam bangunan seperti pintu, jendela, dan dinding. Dan untuk yang direkonstruksi adalah pada fasad bangunan, khususnya pintu dan jendela. Yang spesifiknya lagi itu pada sayap-sayap bangunan. Jadi kesimpulan dari penelitian saya kali ini, itu perubahan fungsi Postblok Jakarta berpengaruh terhadap aspek bentuk, sementara konstruksinya sederhana. Terdapat elemen arsitektur, khususnya pintu dan jendela, yang banyak mengalami perubahan dari bentuk, material, dan warnanya dibandingkan dengan aslinya. Nah, menurut UU nomor 11 tahun 2010 dan Perda nomor 7 tahun 2010, perubahan-perubahan ini itu tidak sesuai. Jadi arahan tindakan pelestarian yang disarankan mengacu pada hasil evaluasi adalah tindakan konservasi pada aspek bentuk dan fungsi yang masih ditahankan keasliannya. Hal yang kedua adalah tindakan rekonstruksi pada pintu dan jendela pada bagian fasad untuk mengembalikan karakter dan ciri asli fasad bangunan. Sementara tindakan adaptasi itu pada ruang dalam bangunan sebagai bentuk penyesuaian dengan fungsinya yang sekarang itu mempertimbangkan sisi komersial dan kenyamanan pengunjung, namun tetap pada batas-batas yang bertanggung jawab. Dari sudut pandang yang berbeda, perubahan fungsi masa kini Postblok sebagai Creative Hub itu merupakan adaptasi yang baik dalam mempertahankan nilai sejarah dan struktur bangunan lama sambil memenuhi kebutuhan fungsional yang lebih modern dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan beberapa hal yang harus beradaptasi untuk mengikuti kebutuhan masa kini yang menguntungkan baik dari segi keberlanjutan gedung, lebih baik dibandingkan sepenuhnya mempertahankan aslinya namun tidak fungsional. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Jose. Selanjutnya, Saudara Adrian Putra Wahono dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, jadi selamat pagi semua. Hari ini saya Adrian Putra, NPM 611-1901-107 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kontribusi Aplikasi BIPV untuk Efisiensi Energi dan Pencegahan Silau pada objek studi Kantor Cabang Utama BCA Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jadi ini ada data sekilas objek studi, luas lahannya 15.000 meter persegi, jumlah lantainya 8, dan waktu operasinya jam 8.30 sampai jam 5.30 sore. Ini dasar pemilihan objek studi saya. Jadi bangunan ini merupakan bangunan yang dibangun tahun 2008 dan nilai OTTV-nya itu cukup belum optimal, dan desainnya itu fasadnya didominasi oleh kaca sehingga panas bangunan panas akan masuk ke dalam bangunan dan berpotensi menyebabkan silau yang tinggi. Ini ruang lingkup materi saya, jadi memfokuskan untuk menurunkan nilai OTTV dan potensi silau pada bangunan oleh sinar matahari dari luar ke dalam bangunan. Dan juga dibatasi pada rentang jam kerja mengikuti aktivitas dalam bangunan. Selanjutnya ruang lingkup area saya itu pada lantai 2 dan sampai lantai 8, karena pada lantai 1 itu terhalang oleh vegetasi di sekitar tapak dengan tinggi kurang lebih 4-6 meter. Jadi lantai 1 tidak diikutkan dalam penelitian. Ini ada perumusan masalah. Jadi sebelum melakukan penelitian saya melakukan perhitungan prapenelitian untuk nilai OTTV dan didapatkan hasilnya 50,45 watt per meter persegi, di mana ini melebihi standar yang ada. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana desain BIPV yang paling optimal pada subung bangunan untuk mengurangi nilai OTTV menjadi silau, serta mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan pada bangunan ini. Ini ada kerangka teoretikal, jadi kurang lebih ada 3 variabel, yaitu nilai OTTV bangunan, pencahayaan alami, dan kebutuhan listrik dalam bangunan. Selanjutnya variabel kedua, pencahayaan alami, dibedakan lagi menjadi intensitas pencahayaan alami dan potensi terjadinya silau. Masing-masing variabel ada simulasi tertentu dengan beberapa software masing-masing, seperti OTTV menggunakan perhitungan manual, sedangkan untuk pencahayaan alami menggunakan software LightStanza untuk simulasinya, dan untuk energi terbarukan menggunakan software Helioscope. Ini ada kajian teori yang digunakan dari GBCI menggunakan EEC1, EEC2, dan EEC5, yaitu efisiensi dan konservasi energi, pencahayaan alami, dan energi terbarukan dalam tapak. Sedangkan untuk nilai OTTV menggunakan SNI 0363892000, di mana nanti yang akan berpengaruh itu di WWR-nya dan juga U-value-nya. Nah, kemudian juga jenis curtain wall. Jadi untuk mengetahui sebenarnya
sistem curtain wall apa yang digunakan pada bangunan, karena penelitian ini akan memodifikasi fasadnya. Kemudian jenis kacanya juga dilihat, ada jenis kaca float glass, thin glass, kaca es, kaca reflektif, namun pada dan sebagainya. Namun pada bangunan itu menggunakan kaca thin glass. Ini ada BIPV. Jadi apa sih BIPV itu? BIPV itu sebenarnya teknologi baru dari solar panel konvensional yang memungkinkan panel fotovoltaik itu terintegrasi dengan sistem fasad bangunan. Jadi ini ada tabel sedikit mengenai perbedaan antara BIPV dan BAPV, di mana BAPV itu kan solar panel konvensional yang pada umumnya dipasang di atas atap, sedangkan kalau BIPV ini bisa terintegrasi sebenarnya dengan beberapa elemen bangunan. Ini ada contoh-contohnya, dia bisa terintegrasi dengan skylight, bisa dengan kanopi, bisa dengan lantai, bisa juga digunakan di noise barrier, dan juga atap. Nah, kalau atap ini yang BIPV itu dia menggantikan genteng seperti terintegrasi dengan gentengnya gitu, jadi tidak dipasang di atas, namun terintegrasi dengan penutup atapnya. Kalau penelitian ini memfokuskan pada curtain wall. Ini penelitiannya menggunakan metode evaluasi pasca huni. Kemudian ini ada garis besar penelitiannya. Jadi pertama, permasalahannya ada dua utama, yaitu nilai OTTV dan potensi terjadi silau. Kemudian solusinya mengganti fasad kaca dengan BIPV, kaca yang terintegrasi dengan BIPV. Dengan beberapa pertimbangan, dampak yang akan terjadi itu adalah intensitas pencahayaan alami yang masuk kemungkinan besar akan berkurang dan mendapatkan sumber energi terbarukan. Kemudian juga analisanya dibagi dua, analisa tahap 1 dan analisa tahap 2. Analisa tahap 1 itu untuk melihat bagaimana pemasangan yang terbaik pada bangunan ini. Kemudian analisa tahap 2 itu melihat perbandingan antara hasil analisa setelah dipasang dengan membandingkan dengan kondisi existing. Dan kesimpulan akhirnya nanti kita dapat melihat pengaruhnya itu seperti apa setelah dipasang. Ini ada denah kondisi existing, di mana bangunan itu tidak menghadap utara, jadi ada sisi A, sisi B, sisi C, sisi D dengan menghadap ke arahnya masing-masing. Tipe kaca bangunannya juga tadi sudah disebutkan menggunakan thin glass, kemudian panasnya blue green 8 mili, dengan sistem curtain wall-nya adalah stick system curtain wall. Dan ini adalah kondisi existing nilai OTTV. Membagi pertama tuh stepnya kita bagi dulu, jadi ada 6 jenis fasad pada bangunan. Kemudian ini ada nilai OTTV per lantai, dan kemudian di rata-rata. Di sini lantai 1 tidak dimasukkan dengan alasan yang tadi sudah disebutkan, dan rata-rata dari lantai 2 sampai lantai 8 itu 50,45 watt per meter persegi, di mana ini masih melebihi standar bangunan hijau, yaitu 35 watt per meter persegi. Ini ada kondisi existing intensitas pencahayaan alami. Jadi kalau dilihat, pencahayaan alaminya itu sebenarnya sudah melebihi standar GBCI, di mana masing-masing lantai itu bisa mencapai 42% yang mendapat 300 lux. Di mana kalau standar GBCI itu cukup 30% aja sebenarnya udah termasuk bangunan hijau gitu. Kalau ini kondisi existing silau, jadi menggunakan standar dari DGP, Daylight Glare Probability, yang diusulkan oleh Winold dan Christopherson pada tahun 2006. Kalau dilihat pada jam 9 dan jam 11 itu nilai DGP-nya itu cukup tinggi, bisa pada pagi hari mencapai 90%, dan pada jam 11 itu mencapai 48%. Di mana standarnya itu sebenarnya 45% itu udah intolerable, sebenarnya tidak dapat mengganggu kenyamanan manusia gitu. Ini ada analisa hasil tabel dari analisa pertama. Jadi ada 5 pertimbangan dari kebutuhan listrik, luas bukaan fasad, nilai OTTV, dan pergerakan arah matahari serta potensi silau pada bangunan. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang nantinya menghasilkan solusi di mana sih pemasangan BIPV yang paling tepat gitu, di sisi mana yang paling optimal dengan pertimbangan-pertimbangan ini. Dan kesimpulannya adalah tapi waktu telah habis. Terima kasih Saudara Adrian atas pemaparan materinya. baik. Selanjutnya, Terima kasih. Saudari Fania Angelin Hadiani dipersilakan untuk memaparkan materinya. Siang Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai hasil penelitian saya, yaitu pengaruh tekstur warna merah pada ruang belajar terhadap persepsi thermal secara adaptif menggunakan teknologi virtual reality. Berikut materi yang akan disampaikan pada siang hari ini.
Pertama-tama di pendahuluan, penelitian didasari oleh isu lingkungan yang baru hanya menerapkan aspek thermal judgment melalui desain pasif, tapi belum mempertimbangkan aspek thermal sensation melalui psikologi arsitektur. Isu ini ditelaah dan menghasilkan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana korelasi antara thermal judgment dan thermal sensation berdasarkan teori persepsi thermal, serta bagaimana eksplorasi adaptif berupa tekstur pada warna hangat dapat mempengaruhi aktivitas di ruang belajar. Berikut secara lebih detail rangka penelitian yang menggambarkan rangkaian proses penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya pada landasan teori. Teori pertama adalah adaptive thermal convert yang dihasilkan dari penggabungan adaptable architecture dan climate responsive design. Adaptive thermal convert menghasilkan adaptive environment yang memenuhi tiga aspek, yaitu user well-being, energi efisiensi, dan indoor comfort. User well-being dapat diindikasikan dalam konteks arsitektur sebagai persepsi thermal. Persepsi thermal terdiri dari dua, yaitu thermal sensation dan thermal judgment. Thermal sensation berbicara mengenai pengalaman panas atau dinginnya suatu lingkungan oleh pengguna, sedangkan thermal judgment berbicara mengenai pengalaman nyaman atau tidaknya suatu lingkungan oleh pengguna. Salah satu komponen desain yang dapat mempengaruhi persepsi thermal adalah warna. Warna cerah seperti merah dapat memicu sensasi thermal yang panas, serta mempengaruhi psikologi manusia dan memicu suasana yang ceria atau semangat. Selain itu, tekstur juga dapat mempengaruhi perubahan persepsi thermal pada manusia, di mana tekstur kasar biasanya memicu sensasi thermal yang lebih panas daripada tekstur halus. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua material, yaitu gypsum board dengan tekstur halus, serta material kayu dengan tekstur kasar atau berpori. Selanjutnya, pada metode penelitian dilakukan pada ruang studi arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, lantai 7, gedung PPAG 1. Berikut rincian proses penelitian yang dilakukan pada bulan April hingga Juni. Terdapat satu objek studi, yaitu ruang studio SAA yang dieksplorasi menjadi tiga model, yaitu model putih netral, merah halus, dan merah tekstur. Ketiga model ini memiliki tiga point of view. Point of view pertama menghadap ke jendela, point of view kedua menghadap ke pintu magister, dan point of view ketiga menghadap ke pintu lift. Prosedur uji coba dilakukan selama 10 hingga 15 menit, diawali oleh sesi penjelasan, sesi pengaturan suhu oleh WBGT dan PMV dan PPD, pengaturan VR berdasarkan model dan point of view, simulasi selama 6 menit, dan juga sesi kuesioner. Terdapat 3 alat ukur yang digunakan pada penelitian ini, yaitu WBGT untuk mengukur beban panas, metode PMV dan PPD untuk menentukan apakah nyaman atau tidak lingkungan tersebut secara fisik, dan juga GSR untuk mengukur nilai konduktansi kulit, serta perubahannya. Selain itu, terdapat juga teknik kuesioner untuk mendapatkan penilaian thermal sensation dan thermal judgment oleh responden berdasarkan standar ASTRAE. Selanjutnya, pada pembahasan dilakukan perbandingan pada setiap variabel. Perbandingan pertama yaitu pada warna dan tekstur dengan thermal sensation. Perbandingan ini dilakukan dengan teknik ANOVA, one way, di mana pengujian tersebut menunjukkan bahwa perubahan tekstur pada warna merah tidak mempengaruhi thermal sensation secara signifikan. Daripada itu, perubahan dari warna putih menjadi merah justru menghasilkan pengaruh terbesar pada thermal sensation pengguna. Sama seperti thermal sensation, di thermal judgment juga perubahan dari warna merah halus menjadi warna merah tekstur tidak terlihat signifikan, tetapi perubahan warna dari putih hingga merah halus justru memiliki pengaruh yang paling signifikan. Perbandingan selanjutnya adalah warna dan tekstur dengan GSR, di mana pada perbandingan ini dilakukan secara trend analisis untuk melihat perubahan konduktansi kulit yang terjadi setiap detiknya.
pada point of view pertama didapati tren GSR yang menurun. Hal ini bisa terjadi karena bidang bukaan yang cukup besar sehingga responden merasa lebih nyaman. Sedangkan pada viewpoint kedua, didapati tren GSR yang meningkat kecuali pada model putih. Hal ini terjadi karena bidang warna merah terlihat cukup besar sehingga responden kurang merasa nyaman. Sedangkan pada pengujian viewpoint ketiga didapati tren GSR yang menurun kecuali pada model merah tekstur. Hal ini dapat terjadi karena arah pandang yang dekat dengan bidang tekstur sehingga tekstur terlihat lebih detail atau jelas sehingga responden merasa tidak nyaman. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara thermal sensation dengan thermal judgment. Perbandingan ini dilakukan dengan analisis linear. Didapati hubungan yang cukup kuat secara linear negatif, jadi timbal balik. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa warna dan tekstur memang dapat mempengaruhi thermal sensation dan thermal judgment. Pengaruh yang paling signifikan disebabkan oleh perubahan warna yang didukung oleh tekstur. Namun perubahan tekstur saja tidak akan menghasilkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, arah pandang pada model juga dapat mempengaruhi nilai dan perubahan konduktansi kulit. Semakin dekat arah pandang dengan tekstur, maka semakin tinggi nilai konduktansi kulitnya. Selanjutnya, thermal sensation dan thermal judgment juga memiliki hubungan linear negatif yang kuat. Artinya semakin tinggi thermal sensation, maka nilai thermal judgment akan semakin rendah. Daripada itu, simulasi kenyamanan thermal menggunakan alat GSR dan VR sudah terbukti berhasil dan dapat digunakan untuk simulasi desain lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih Fania atas presentasinya. Para hadirin, 8 penyaji di sesi kedua telah menyampaikan materinya. Kami persilakan Profesor Suryamanto Wonoraharjo untuk menyampaikan ulasannya. Saya persilakan Pak Suryamanto. Terima kasih Tristan. Ya, ini sudah ada 4 penyaji lagi ya. Saya bahas dari yang terakhir dulu ya. Fania dan Alvin ya. Alvin tadi yang pertama ya. Fania dan Alvin ini sama-sama studi persepsi ya. Studi persepsi. Fania menarik sekali studi persepsinya ini multisensori ya. Thermal, visual thermal begitu ya. Ini kesimpulannya juga menarik ya. Kombinasi warna dan tekstur. Wah, ini ya kesimpulan menarik begitu ya. Indera-indera kita ini ya semuanya nanti berujung disimpul di otak begitu ya. Jadi persepsi itu dibentuk di sana begitu, dan kita perlu pemahaman yang lebih jauh ya untuk multisensori ya. Seperti visual, thermal, audial begitu ya, aroma mungkin ya, bau begitu ya. Ini juga bagian dari yang belum banyak digali di dalam arsitektur. Saya rasa ini prospek yang menarik sekali untuk S2, S3 ya. Fania, selamat ini. Saya rasa konten Anda sangat baik ya ini. Oke, yang Alvin juga studi persepsi ya, visual pada penggunaan material tertentu. Ini menurut saya topik ini untuk bersih korten ya, topik yang menarik dan berani begitu ya, arsitektural sekali begitu. Jadi arsitektur itu visual begitu ya, walaupun tadi ada dimensi thermal atau audial begitu ya, tapi lingkungan visual ini persepsi visual ini dominan begitu ya. Dan ini ada kaji persepsi masyarakat ya, persepsi orang-orang. Ya, Anda bisa terapkan juga di penerapan bentuk atau material atau konsep atau bagi bagian dari arsitektur ya, untuk memahami arsitektur lebih jauh begitu ya. Oke, ini salut, ini topik yang menarik dan menurut saya berani begitu ya. Berikutnya Jose dan Adrian begitu ya. Ini mengevaluasi atau menginvestigasi ya, mengevaluasi bangunan begitu ya.
khususnya untuk Jose ini terkait dengan pelestarian, mana yang dilestarikan, mana yang berubah begitu ya. Nah, jadi Anda sudah membuat laporan yang lengkap, yang baik, begitu mengidentifikasi mana yang berubah dari struktur bangunannya, komponen-komponen bangunannya, mana yang tidak, perubahan fungsi dan lain-lain begitu. Nah, di sini menarik ya, jadi karena bangunan terus akan berharga kalau digunakan begitu ya. Jadi bukan dilestarikan sebagai museum, tapi kalau dimanfaatkan, jadi ada fungsi-fungsi baru yang pada bangunan lama ini menimbulkan konflik-konflik sistem bangunan, sistem pengkondisian udara, sistem pencahayaan, sistem yang lain-lain begitu ya. Nah, ini juga bisa mewarnai bagaimana pelestarian tadi didekati, dipelajari begitu ya. Sebagai contoh misalnya pengkondisian udara AC, tadi ada ruang-ruang yang menggunakan AC, ini akan mempengaruhi juga bagaimana bukaan ventilasi, sirkulasi udara begitu ya. Nah, perlu ada adaptasi. Nah, ini terkait dengan pelestarian, ini sesuatu yang banyak konflik gitu. Nah, ini menarik untuk ditindaklanjuti. Silahkan meneliti lebih lanjut, Jose ya, Adrian ya, BIPV tadi di presentasi saya sudah saya singgung begitu ya. Ini kebanyakan orang meneliti BIPV begitu ya. Ini untuk penilaian indoor ya, bagaimana listrik yang dihasilkan, bagaimana OTTV yang ini untuk indoor, bagaimana sila yang terjadi begitu ya. Nah, silahkan ditambah begitu ya untuk potensi evaluasi untuk outdoor begitu ya. Nah, ini jadi kita rancangan ruangan kita bukan hanya ruang dalam saja, tapi ruang luar juga tanggung jawab dari arsitek begitu ya. Ya, selamat Adrian ya, selamat meneliti ya, tidak hanya deskripsi work, tapi nanti setelah Anda lulus, nanti setelah ini berkarya, silahkan dilanjutkan ya. Saya appreciate untuk 4 presenter ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Tristan. Baik, terima kasih atas ulasannya Pak Suryamanto. Kedua. Berikutnya, kita akan melanjutkan ke sesi ketiga. Diingatkan kembali kepada para penyaji agar melakukan unmute sebelum memulai presentasinya. Kami persilahkan kepada Dario Irawan untuk dapat menyampaikan materinya. Selamat sore Ibu dan Bapak, nama saya Dario Irawan, NPM 16190114, dan berikut merupakan skripsi saya. Topiknya merupakan kajian warna terhadap persepsi termal sebagai penerapan adaptif thermal comfort. Nah, alasan saya sendiri memilih tema ini merupakan hubungan warna dan persepsi termal, yang dikarenakan bahwa pada ruangan dengan sebuah suhu yang sama, namun dengan atmosfer berbeda, yang dalam hal ini merupakan warna, kita tentunya dapat merasa berbeda terhadap memiliki persepsi yang berbeda terhadap suhu yang kita alami saat ini. Persepsi termal itu sendiri kami bagi dua, menjadi thermal sensation dan thermal judgment. Thermal sensation merupakan seberapa panas atau dingin perasaan kita dalam sebuah ruangan. Skalanya merupakan -3, yaitu paling dingin, hingga 3 yang itu paling panas. Lalu terdapat thermal judgment yang merupakan seberapa nyaman kita dalam kondisi ruangan tersebut. Skalanya antara 0 sampai 100, dengan 0 merupakan kenyamanan terendah, dan 100 merupakan kenyamanan tertinggi. Lalu pilihan warnanya adalah illuminating dan ultimate gray. Hal ini didasarkan oleh penelitian Ziata dan Pantone atas Color of the Year 2021, karena kedua warna ini dapat memberikan kesan percaya diri dan kreatif, mudah diaplikasikan terhadap berbagai material, dan juga tentunya memberikan harapan dan menginspirasi. Objek penelitiannya merupakan studio arsitektur lantai 7, gedung PPAG 2 Utara, Unpar, dan waktu penelitiannya merupakan jam operasional gedung tersebut, yaitu antara jam 8 hingga jam 4 sore. Tujuan dari penelitian ini tentunya nomor 1, mengetahui korelasi antara warna dengan persepsi thermal. Kedua, mengetahui hubungan thermal sensation dengan thermal judgment. Ketiga, membandingkan persepsi thermal pada kondisi saat ini dengan model eksperimen. Dan terakhir, merupakan mengetahui komposisi warna pada ketiga model eksperimen yang memiliki kenyamanan terbaik. Berikut merupakan metode penelitian. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif eksperimental. Dan di sini terdapat bagan untuk
kita tuh menentukan dulu kondisi standar PMV dan PPD untuk ruangannya sendiri. Dan kita juga melakukan pembentukan ruang berupa simulasi 3D yang kemudian akan diuji prestasi termalnya dan juga diambil data tambahan yaitu kadar keringat menggunakan alat GSR. Hasil dari penelitian ini merupakan thermal sensation dan thermal judgment dari para responden dan terdapat 4 model yaitu model existing warna putih, lalu terdapat juga 3 model dengan komposisi warna yang berbeda namun menggunakan warna kuning dan abu yang tadi sudah disebutkan, dan terakhir data tersebut akan dianalisis. Berikut merupakan alat yang dipakai, terdapat Oculus Quest, alat VR untuk simulasi dipakai oleh responden, dan juga GSR untuk mengetahui kadar keringatnya, serta digunakan juga WBGT meter untuk mengetahui kondisi ruangan di saat itu. Berikut merupakan 4 model eksperimen, sesuai yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya. Dalam ketiga view ini, masing-masing responden akan mengujinya selama 2 menit pada 3 hadapan yang berbeda. Jadi total pada masing-masing ruangan adalah 6 menit. Berikut merupakan kuesionernya. Di sini ditanyakan waktu pengujiannya, lalu thermal sensation dan thermal judgment pada keempat ruangan tersebut. Lalu ini merupakan skenario pengambilan data. Pada awalnya mereka dijelaskan, lalu diberikan latar belakang dan faktor tujuan, terus mereka mencoba VR itu, lalu mereka akan langsung menggunakan VR untuk melaksanakan simulasi pada keempat ruangan tersebut. Setelah simulasi setiap ruangan berlangsung, mereka akan ditanyakan persepsi termalnya, lalu berlangsung ke ruangan berikutnya. Total waktunya untuk per responden merupakan 41 menit. Ini merupakan beberapa dokumentasinya, hasil pengambilan data kita. Dan ini hasil pengambilan data. Pertama itu memang kondisi fisik yang telah ditetapkan berada pada PMV dan PPD di zona antara minus 0,5 hingga positif 5, positif 0,5 yang menandakan bahwa kondisi ini bukan kondisi netral. Lalu berikut merupakan hasil data dari thermal sensation dan thermal judgment, thermal sensation di kiri dan thermal judgment di kanan. Dan berikut merupakan 4 analisis yang akan kita lakukan. Analisis nomor 1 itu merupakan pengaruh warna terhadap thermal sensation dan thermal judgment menggunakan metode ANOVA. Kedua merupakan hubungan thermal sensation dengan thermal judgment melalui analisis korelasi. Ketiga, perbandingan hasil persepsi thermal pada seluruh model uji. Dan keempat, perbandingan hasil data GSR pada seluruh model uji. Pertama, analisis warna terhadap thermal sensation dan thermal judgment menggunakan ANOVA. Seluruh data yang ditampilkan di sini sudah diuji dengan uji normalitas dan uji homogenitas yang merupakan syarat dari metode ANOVA itu sendiri. Dan di sini dapat ditemukan bahwa apabila hasilnya dicentang hijau, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara perbedaan thermal sensation pada model 1 dan model seterusnya. Dan di sini diperoleh bahwa pada ketiga model pertama ini, antara model 1 dengan 2, 3, dan 4, semuanya memiliki pengaruh yang signifikan. Namun di sini diperoleh bahwa antara model eksperimental, ketiganya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap thermal sensation. Lalu untuk thermal judgment, terdapat pengaruh yang signifikan antara model 1 dengan model 2, dan model 1 dengan model 4, namun pada model 1 dan model 3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan di sini diperoleh juga bahwa pada antara model 2 dan model 3, serta model 3 dan model 4 terdapat pengaruh yang signifikan, namun pada model 2 dan model 4 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu analisis kedua, hubungan thermal sensation dengan thermal judgment melalui analisis korelasi. Di sini diperoleh bahwa hubungannya merupakan hubungan moderat berbanding terbalik. Dan pada analisis ketiga, hasil perbandingan persepsi thermal pada seluruh model uji diperoleh bahwa kenyamanan tertinggi berada pada model putih, yaitu dengan rata-rata 73,05 pada thermal judgment-nya. Dan yang terbaik antara ketiga model uji merupakan model dengan abu di plafon dan di lantai, serta kuning di dinding dengan thermal judgment rata-rata sekitar 63,95. Di sini diperoleh juga bahwa thermal sensation tertinggi berada pada model 2 dan model 4, serta thermal sensation terendah tetap pada model putih, yaitu model existing sekarang. Analisis terakhir merupakan perbandingan hasil data GSR pada seluruh model uji. Di sini terdapat data GSR dan kita dapat melihat trennya apakah keringatnya dia meningkat atau menurun. Dan di sini diperlihat bahwa pada sudut pandang pertama semuanya menurun, sudut pandang kedua ada yang naik, ada yang turun, sudut pandang ketiga ada yang turun dan ada yang naik juga. Namun kita tidak dapat mengambil kesimpulan karena terlalu banyak faktor dan dapat berupa stres ataupun gangguan fisik dan gangguan verbal pada saat pengujian. Dan di sini untuk mengetahui pengaruhnya hubungan GSR antara thermal sensation dan thermal judgment perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa aja yang dapat mempengaruhi mereka.
Dan terakhir, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara warna dan prestasi termal, dapat dibuktikan melalui uji ANOVA. Terdapat hubungan moderat berbanding terbalik antara thermal sensing dan thermal judgment melalui uji korelasi. Prestasi termal pada kondisi saat ini telah terbukti lebih baik dibandingkan pada ketiga model eksperimen, berdasarkan hasil thermal judgment yang lebih tinggi dibandingkan ketiga model eksperimen, serta prestasi thermal terbaik pada model eksperimen merupakan pada model 3 dengan abu di plafon dan di lantai, serta kuning hanya di dinding saja. Kurang lebih begitu, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Derio. Selanjutnya, Saudari Fabriela Stefani, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya Fabriela Stefani akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Aplikasi Panel Surya untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan pada fasad bangunan Geraha Unilever BSD Tangerang. Geraha Unilever merupakan kantor yang terletak di Green Office Park BSD Tangerang, sebuah kawasan kantor hijau pertama di Indonesia. Geraha Unilever berkomitmen menggunakan 100% energi terbarukan pada tahun 2030. Lalu upaya yang sudah dilakukan Geraha Unilever saat ini adalah menggunakan panel surya pada atap bangunan dan berhasil menggantikan listrik sebesar 237.512 kWh per tahun yang menggantikan penggunaan PLN sebesar 11,4%. Nah, setiap tahunnya Geraha Unilever berusaha untuk meningkatkan kapasitas panel surya yang pada suatu saat area atap tidak akan dapat lagi menampung penambahan panel. Dengan area fasad yang luas, dilihat menjadi potensi sebagai penempatan panel surya. Namun akan adanya sebuah tantangan dari aspek pergerakan matahari dan bayangan yang diterima berbeda-beda pada setiap sisi fasad. Berikut adalah pertanyaan yang akan menjadi bahan penelitian. Pertama, sisi mana yang berpotensi menjadi penempatan panel surya. Kedua, integrasi panel surya dengan siri pembayang existing. Ketiga, total energi listrik yang dihasilkan panel surya. Dan keempat adalah hasil penempatan panel surya yang dilihat dari aspek arsitektural. Untuk variabel bebas dari penelitian ini adalah orientasi panel surya, sudut kemiringan panel surya, jarak antar panel surya, dan jumlah siri pembayang existing. Untuk metode penelitiannya yang digunakan adalah metode kuantitatif eksperimental dengan bantuan software berupa simulasi Rhinoceros, Grasshopper, dan plugin Ladybug. Output dari simulasi ini akan membentuk indikator warna, dan juga angka berupa satuan jam dan kWh. Untuk waktu penelitiannya dilakukan selama 1 tahun, dimulai pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Lalu untuk hasil penelitian dan pembahasannya. Pertama, saya melakukan simulasi instalasi matahari selama 1 tahun, dan dilihat bahwa sisi timur merupakan sisi dengan total instalasi yang paling tinggi disusul dengan sisi utara. Namun secara grafik jika dilihat, sisi utara hanya tinggi di pertengahan tahun, yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli. Lalu urutan ketiga adalah sisi barat dengan grafik konstan selama 1 tahun, sama dengan sisi timur. Lalu yang terakhir paling rendah adalah sisi selatan. Jadi jika dilihat dari instalasi matahari, yang paling besar didapatkan di timur, utara, barat, dan terakhir di selatan. Selanjutnya saya melakukan simulasi durasi jam penyinaran matahari untuk melihat area mana yang paling lama terkena sinaran matahari. Pengujian dilakukan pada tanggal 3 yang berbeda, yaitu 21 Juni, 23 September, dan 22 Desember, berdasarkan kondisi pergerakan matahari. Area-area pada sisi timur dan barat, rata-rata berada pada indikator warna merah hingga oranye, yaitu sekitar 5-7 jam per hari. Namun ada beberapa juga yang mencapai area warna kuning, yaitu 9-11 jam per hari. Lalu untuk sisi selatan dan utara, mengalami perbedaan drastis pada ketiga tanggal pengujian tersebut, sehingga dilakukan simulasi setiap bulannya, untuk melihat pergerakan perubahan indikator warna durasi jam penyinaran matahari selama 1 tahun. Dilihat pada sisi utara tidak terkena penyinaran matahari selama 3 bulan per tahun, lalu untuk selatan tidak terkena penyinaran matahari selama 5 bulan per tahun. Nah, sehingga untuk penempatan sisi orientasi panel surya, diambil sebuah kesimpulan untuk penempatan sisi, yaitu yang ditandai dengan warna-warna kuning, yaitu dengan pertimbangan tingkat instalasi yang tinggi, yaitu timur, barat, dan utara, lalu bagian sisi fasad yang tidak terkena pembayangan tritis dan vegetasi, lalu durasi jam penyinaran matahari yang di atas rata-rata yaitu 5 jam per hari, dan tingkat isolasi matahari di atas 600 kWh per meter persegi selama 1 tahun, diambil dari rata-ratanya. Kedua adalah upaya menggabungkan panel surya dengan siri pembayang existing. Dilakukan simulasi beberapa variasi dengan dasar pertimbangan untuk tidak merubah visual fasad existing,
namun tetap mempertimbangkan energi yang dihasilkan panel surya. Variasi-variasi yang diuji adalah sudut kemiringan panel, jarak antar panel surya, dan penghilangan beberapa sirip pembayang. Variasi tersebut dikombinasikan dan diperoleh dua penggabungan variasi yang utama, yaitu variasi A, yaitu variasi yang merubah visual fasad namun kurang memaksimalkan perolehan energi, dan variasi B yang merubah visual fasad namun memaksimalkan perolehan energi. Nah, ini merupakan pengujiannya. Jadi untuk sudut kemiringan panel surya ada 2 derajat, 5 derajat, 10 hingga 15 derajat. Dan untuk jarak antar panelnya ada yang per lantai 3 panel dan ada juga yang per lantai 2 panel. Nah, setiap sudut ini saya coba simulasikan dengan opsi-opsi dari jarak panel ini, lalu saya juga coba untuk menghilangkan beberapa panel surya, menghilangkan beberapa sirip pembayangan pada existing. Dan didapatkan beberapa hasil dari variasi tersebut. Untuk variasi A, untuk utaranya seperti ini, dan untuk variasi B, utaranya seperti ini. Dan ini untuk timur, dan ini untuk baratnya. Nah, untuk hasil total energi dari variasi A, yaitu yang kurang memaksimalkan perolehan energi, dia menghasilkan 45.478,198 kWh per tahun, yaitu meningkatkan 2,09% dari penggunaan panel surya, sehingga meningkatkan total presentasi 13,5%, yang tadinya 11,4%. Lalu untuk variasi B yang lebih memaksimalkan perolehan energi, dia menghasilkan 71.020,9 kWh, yaitu meningkatkan 3,27%, dan meningkatkan penggunaan panel surya 14,68%, menggantikan panel dari PLN. Dari aspek arsitekturalnya, pemilihan panel surya dipilih dengan dasar arsitektural agar terlihat proporsional dengan fasad bangunan, dan juga ada pertimbangan struktur, karena semakin besar panel suryanya akan semakin memberatkan struktur dari bangunannya. Namun dari pemasangan panel surya ini juga akan berdampak pada berkurangnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam fasad bangunan. Jadi untuk kesimpulannya, sisi yang berpotensi untuk penempatan panel surya dan sisi utara, timur, dan barat. Lalu integrasi panel surya dan sirip pembayang sistem menghasilkan 2 variasi, yaitu variasi A yang tidak merubah visual fasad, namun kurang memaksimalkan perolehan energi dengan menghasilkan 45.478,190 kWh per tahun. Dan untuk variasi B yang merubah visual secara fasad, namun lebih memaksimalkan perolehan energi yang menghasilkan 71.020,9 kWh per tahun. Dalam penelitian ini, tidak saya ambil keputusan variasi A atau B yang lebih baik, dikarenakan seluruh dampak arsitektural dan energi yang diperoleh menjadi pertimbangan bagi pihak Geraha Unilever untuk mengambil keputusan sesuai dengan prioritas dan urgensi mereka. Nah, sarannya adalah untuk dapat memodifikasi fasad dengan mempertimbangkan aspek arsitektural dan penempatan panel surya secara bersamaan. Kedua, dapat mengikuti perkembangan zaman mengenai inovasi panel surya dengan bobot ringan, dan mungkin bisa juga menggunakan panel surya kinetik untuk tampilan fasad yang lebih atraktif. Dan terakhir, untuk mengejar target 100% renewable energy, dapat memanfaatkan potensi energi terbarukan lainnya. Dan ini merupakan tampilan secara visual untuk variasi A. Dia dari tampak depan tidak merubah penampilan visual sama sekali dikarenakan tidak adanya kemiringan. Sedangkan untuk variasi B yang adanya kemiringan 15 derajat dari segi tampak, dia sedikit adanya penebalan bidang dari kemiringan panel tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih, Fabriela. Selanjutnya, Saudara Albert Halim dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Pak, sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Jadi, sekarang saya akan membahas topik dari skripsi saya berjudul pengaruh desain bukaan industri reflektor pada perencanaan alami ruang kelas, serta integrasinya dengan perencanaan buatan. Objek studi saya ada di ruang kelas gedung PPG 2 Unpar. Jadi, dari saya awali dengan suatu kesadaran akan pentingnya pencahayaan itu dalam ruangan, karena pencahayaan cukup itu ekuivalen dengan seberapa jelas orang dapat melihat. Jadi juga berkaitan dengan seberapa orang dapat nyaman beraktivitas dalam ruangan. Ini saya ambil contoh ruang kelas. Di sini di mana kaitan cahaya itu pada kemampuan belajar dari pelajar. Nah, menurut Lee Kwison, dia bilang kalau dalam pencahayaan dalam ruang kelas hanya 2 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah pencahayaan cukup, dan kedua pencahayaan merata. Nah, untuk mengkaji 2 aspek ini, saya mengacu pada dua standar. Pertama adalah pada SNI, di mana ruang kelas itu tingkat pencahayaan setidaknya 350 lux. Nah, kemudian pada EN, dia menyatakan kalau pada bidang kerja, cahaya itu harus merata setidaknya 0,7 atau di atasnya. Nah,
Untuk mencapai dua standar ini, sumber pencahayaan ada dua yang bisa kita manfaatkan, alami dan buatan. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, tapi mereka sifatnya saling melengkapi. Jadi baiknya kedua itu digunakan. Nah, untuk objek studinya di gedung PPK 2 Unpar, di mana dia itu adalah bangunan pusat pembelajaran, dan ruang kelas itu memanfaatkan kedua pencahayaan alami dan buatan. Jadi sesuai dengan topik saya. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan simulasi awal dulu pada objek ini, di mana saya menemukan dua hal. Pertama adalah ternyata ada bagian dari ruang kelas kita itu yang tidak memenuhi standar dari segi pencahayaan alaminya. Dan kedua, pencahayaan buatan yang harusnya mengcover kekurangan ini, dia itu tidak menanggapi. Nah, dari sini saya ingin membahas permasalahan utama dari pencahayaan alami. Pencahayaan alami itu selalu masalah ada di dia susah mencapai area terdalam dalam bangunan. Jadi sebenarnya ada banyak metode yang bisa kita digunakan, tapi di sini saya ada dua yang saya gunakan. Satu, kita bisa mengarahkan cahaya secara intensional. Ini mengacu pada presiden Diamond Building Malaysia, dia pakai light shop dan window reflector. Tapi di sini saya pakai window reflector karena menurut Evans, plafon itu merupakan elemen ruang yang paling efektif dalam memantulkan cahaya difus ke seluruh ruangan. Nah, metode lain yang bisa digunakan, kita bisa mengotomisasi lampu itu dengan manajemen pencahayaan. Jadi lampu itu sifatnya adaptif dan dia menyesuaikan intensitasnya pada kondisi yang dia sinarin. Nah, dari sini penelitian ada tiga hal yang ingin saya jawab. Pertama, saya ingin tahu dulu kondisi existingnya sehingga saya bisa selesaikan masalahnya. Kedua itu saya ingin tahu pengaruh desain Windows Reflector pada pencahayaan ruang kelas. Dan ketiga adalah gimana integrasinya antara pencahayaan alami dan buatan menggunakan sistem manajemen pencahayaan. Nah, untuk waktu penelitiannya saya ambil di 3 titik balik siklus matahari, jadi Desember, Juni, Maret, tanggal 21, waktunya jam 7, jam 12, dan jam 5 sore. Untuk metode penelitiannya kurang lebih sebenarnya flow-nya seperti ini, tapi secara singkat, selalu saya simulasi dan saya cek ke standar dan saya ulangi sampai optimal. Nah, saya masuk ke pertanyaan pertama saya, di mana saya ingin mengetahui kondisi existingnya. Jadi sebelum saya melakukan simulasi, saya belum melakukan dulu pekerjaan sampel. Jadi di sini ruang kelas kita banyak, saya bagi berdasarkan dimensi, posisi bukaan, terus pola penyebaran cahayanya. Nah, ketika ini semua disilangkan, kurang lebih dalam selantai ada 4 jenis ruang kelas yang bisa kita ambil, yang sudah saya warnain. Nah, tinggal ini disimulasi ke semua lantai, karena ini bangunan sifat tipikal itu. Jadi saya simulasi ke semua lantai, saya simulasi Maret, Juni, Desember, waktu jam 7, 12, dan jam 5. Nah, ini merupakan hasil simulasi pencahayaan alami pada semua ruangan kelas, pada semua waktu. Di sini bisa dilihat bahwa satu-satunya waktu di mana pencahayaan alami ruang kelas itu sesuai standar, kemenataannya, itu ada yang saya tanda warna merah. Jadi sebenarnya tidak banyak. Dan di sini saya ambil kondisi terburuknya untuk saya selesaikan masalahnya. Jadi saya tanda warna oranye seperti itu. Jadi bisa lihat dari masing-masing tipe beda lantai, ada yang beda lantai 4, 5, dan 7. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, di mana saya mau lihat pengaruh desain Windows Reflector pada pencahayaan alami ruangannya. Di sini ada beberapa variasi desain, ada yang bidangnya saya panjangin, ada yang kemiringannya saya naikkan gitu. Nah, ini hasilnya, saya tunjukin dulu semuanya. Tapi secara keseluruhan, dengan menambahkan bidang pantul, rata-rata pencahayaan itu pasti naik. Tapi naiknya beda-beda berdasarkan desainnya. Jadi kalau misalnya bidang pantulnya rata tapi memanjang, dia pasti meningkat gitu. Tapi kalau bidang pantulnya misalnya panjang sama tapi kita derajat kenaikan, dia itu meningkat, tapi meningkatnya semacam kayak berkurang seperti itu. Jadi kurang lebih dari analisis ada 3 hal yang ingin saya simpulkan. Pertama, tadi penambahan bidang pantul pasti menaikkan rata-rata pencahayaan. Kedua, kalau rata dia pasti meningkat, kalau dia makin miring dia meningkat tapi berkurang. Dan yang terakhir, peningkatannya itu sifatnya nggak merata. Jadi dia akan selalu meningkat lebih drastis di area dekat bukaan. Nah, kemudian masuk ke gimana kemudian kita mengintegrasi antara pencahayaan alami dan buatan dengan sistem. Saya awali dulu dengan pengelompokan existing. Jadi ini pola penyebaran cahaya alami, di mana saya kelompokkan. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, dan kelompok itu kurang lebih luxnya berapa itu. Dan saya cek ke standar kurangnya berapa. Nah, kemudian saya cek juga dengan pola penyebaran cahaya buatan. Jadi ini kondisinya cahaya buatan saja, tapi enggak ada cahaya alami. Dan saya mappingkan, saya kelompokkan areanya gitu. Kemudian saya timpalkan. Jadi saya lihat apakah pencahayaan buatan ruang kelas itu bisa mengcover. Ternyata hasil timpalan itu menunjukkan kalau ternyata cahaya ruang kelas sendiri sebenarnya belum bisa mengcover gitu. Jadi harus ada penyesuaian dulu. Nah, kemudian saya lihat ke gimana pengelompokan saklar itu menanggapi pola penyebaran cahaya. Soalnya idealnya mereka sama, karena mereka menutupi kekurangannya gitu.
Jadi kita lihat semuanya juga belum sesuai. Jadi kalau pengembangan saklar yang existing itu selang-seling, sedangkan kalau ruang kelas alamiah itu dia ada yang linear, yang diagonal. Jadi itu saya sesuaikan seperti itu. Nah ini upaya mengintegrasikannya. Jadi kalau di sini contohnya itu saya hitung dulu. Kan tadi cahaya lampu itu belum sesuai. Saya pakai metode lumen, saya hitung sampai lampu yang cocok adalah ternyata pakai LED 16 watt 2100 lumen 3 biji per titik lampu. Nah kemudian pengelompokannya saya sesuaikan. Jadi yang tadi awal selang-seling saya linearkan jadi kelompok 1, 2, 3. Dan saya menskenariokan seakan lampu itu sudah adaptif gitu. Jadi di sini dia redup, ada yang 70%, 55%, 0%. Jadi area kelompok 1 itu dia redupnya itu lebih rendah gitu. Nah hasilnya adalah di gambar kanan, di mana kita lihat pola penyebaran saya itu relatif sudah merata. Rata-rata itu 386 lux, standarnya 350, jadi melebihi, mencukupi. Dan kemeratan saya itu 0,9, jadi relatif merata. Emang ada beberapa hotspot yang warna kuning itu dia lebih terang tapi tidak signifikan. Ini berlaku. Tapi waktu telah habis. Terima kasih Saudari Albert atas presentasinya. Para hadirin, seluruh penyaji di sesi ketiga telah menyampaikan materinya. Kami persilahkan Profesor Dr. Insinyur Suryamanto Wonoraharjo, MT, untuk menyampaikan ulasannya. Silakan Pak Suryamanto. Baik, Tristan, terima kasih. Jadi 3 yang terakhir adalah Dario, Gabriela, dan Albert ya. Selamat pagi menjelang siang ya. Baik, jadi Dario ini mirip dengan Vania tadi ya, multisensori begitu ya. Nah, visual dan thermal ini menjadi satu topik yang menarik begitu. Kalau audiovisual sudah cukup banyak ya. Visual thermal, nah visual audial ini juga tantangan area studi yang menarik begitu ya. Khusus untuk Dario ya. Tadi visual thermal, nah ini saya tertarik dengan pilihan warnanya. Nah ini pasti ada hipotesis warna ya di balik penelitian ini begitu ya. Selain itu juga ada komposisi karena warna tadi dibahas pada plafon, dinding, lantai ya, sama dengan Vania juga begitu ya. Jadi ada uji komposisi begitu ya. Karena medan visual kita kan kiri kanan atas bawah begitu. Nah, jadi di sini dengan kelopak mata kita ya, yang di sana, yang di atas begitu ya. Nah ini akan memengaruhi bagaimana persepsi terhadap warna di plafon atau warna di bawah begitu ya. Nah ini menurut saya penelitiannya menarik begitu ya. Oke, Dario, jadi ini silahkan dilanjutkan ya, karena ini areanya masih baru di arsitektur, silahkan ditekuni begitu. Berikutnya Gabriela ya, dengan rhinoceros begitu ya, metodenya sangat rapi ya, bagus ya, tekun ya. Kemudian simulasi pada berbagai orientasi utara, selatan, timur, barat ya untuk meletakkan panel surya begitu ya. Kemudian di waktu-waktu ya Maret, Desember, Juni begitu ya yang ya. Penelitiannya saya appreciate, ini mendalam ya. Ini berbakat untuk ya bisa dilanjutkan di S2, S3 ya. Masa depan masih terbuka luas ya. Selamat bertekun Gabriela ya. Berikutnya Albert, saya memberikan komentar juga begitu ya. Ini penambahan window sill reflektor begitu ya. Nah ini intervensi bidang-bidang pemantul ini berpotensi ya untuk menyelesaikan kualitas pencahayaan di dalam ruang begitu ya. Kuantitatif cukup kuat begitu ya, metode-metode analisisnya juga sudah bagus begitu ya, menggunakan visualisasi kontur cahaya yang baik begitu ya. Saya rasa ini juga kawan-kawan ini penelitiannya sudah bermutu baik begitu ya, sehingga ya bisa dilanjutkan lebih mendalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Tristan.
Ya, saya kembalikan Tristan.